Mereka adalah pemicu insiden tersebut. Apa yang seharusnya mereka lakukan sekarang adalah meredakan peperangan di berbagai dunia. Akan tetapi, mereka harus diselidiki dan diberantas untuk menyelesaikan akar masalahnya. Setelah putaran pidato berakhir, semua orang terdiam dan tidak seorang pun berbicara lagi. Setelah keheningan, suara nomor 1 terdengar perlahan. Semua orang, pertikaian telah muncul di berbagai dunia. Seperti kata pepatah, bibir dan gigi itu dingin. Dunia lain mengingini posisi 9 dunia utama. Mari bersatu dan hadapi musuh bersama. Tetapi, seperti yang dipikirkan Shoyan, divisi pengendali kehidupan menyebabkan perang, dan konferensi kekacauan mengorganisasi semua orang kuat untuk saling melindungi. Namun, kalimat terakhir dari nomor 1 ingin semua orang di 9 dunia utama menghadapi musuh bersama. Ini cukup menarik. Dari kelihatannya, musuh bersama yang dimaksudkan adalah Sang Meishi. Hua Chan tiba-tiba bertanya langsung, apa itu musuh bersama? Nomor 1 berkata, divisi pengendali kehidupan adalah eksistensi nyata dan seperti dirimu. Yang ingin mereka lakukan adalah menggulingkan 9 dunia utama dan bahkan menghancurkannya untuk mengubah status dunia dan menciptakan tatanan baru. Kau seharusnya melihat bahwa semua pertikaian dan konflik di duniamu berasal dari divisi pengendali kehidupan. Namun, mereka sama sepertimu, kekuatan-kekuatan teratas dari berbagai dunia, tetapi mereka berasal dari luar 9 dunia utama. Suara nomor 1 terus terdengar. Shoyan merasakan sulit, kepalanya berdenyut saat mendengarnya. Ternyata, semua yang dilakukan divisi penghancur adalah menghancurkan atau mengganti. Ini bukan lelucon tanpa tujuan, tetapi cara untuk menang tanpa berkelahi. Mereka benar-benar orang pintar, gumam Shoyan dalam hatinya. Ini adalah permainan strategi dan pertarungan kekuatan. Alasan mengapa tidak banyak kekacauan di alam dewa surgawi adalah karena ada Hua Chan yang kuat dan bertanggung jawab. Alam misterius surga barat seharusnya juga memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Sedangkan dunia iblis kuno dan dunia pegunungan laut memiliki kekacauan yang besar. Dunia Taisu juga terasa seolah-olah sedang dimanipulasi oleh seseorang. Seberapa kuatkah orang-orang yang bertanggung jawab atas organisasi pengendali kehidupan ini? Mereka sebenarnya mampu memicu pertikaian di antara 9 alam dunia utama. Shoyan menjadi semakin penasaran tentang divisi pengendali kehidupan. Dia belum memiliki kesempatan untuk mempelajarinya sebelumnya. Sekarang, dia mengenakan topeng Jiugen. Tidak peduli apa tujuannya, dia memasuki pertemuan divisi penghancur. Jika dia tidak ketahuan, dia pasti mendapatkan banyak informasi tentang divisi pengendali kehidupan. Kekuatan tempurnya sendiri masih jauh dari cukup, tetapi setidaknya dia bukan lagi semut yang bisa dihancurkan sesuka hati. Kekuatan tempur Shoyan saat ini berkembang pesat. Tidak akan lama lagi sebelum dia bisa berbicara di sini tanpa keraguan apapun. Tidak seperti sekarang, karena kekurangan kekuatan, dia harus berhati-hati dan menyembunyikan identitasnya. Meski tidak disebutkan secara tersurat, namun maknanya secara alamiah dapat dipahami, yakni harapan agar setiap orang dapat saling membantu. Hanya dengan cara ini, 9 dunia utama dapat dilestarikan. Jika ada satu dunia yang runtuh, dunia lain pasti akan terkena dampaknya. Bahkan, seiring berjalannya pertemuan, identitas setiap orang dalam pertemuan tersebut tidak akan lagi menjadi rahasia. Nomor 9, platform batu tempatmu berada, dulunya milik dunia tanpa batas. Begitu Shoyan tiba-tiba disebut, semua orang terdiam. Mereka semua mempunyai motif egois masing-masing, dan sebagian besar bantuan yang disebut itu tidak ditindaklanjuti secara nyata. Baru setelah Shoyan masuk, dia benar-benar tidak segan-segan mengeluarkan biaya dan menggunakan daun dunia untuk membantu memperbaiki penghalang dunia iblis kuno. Jadi, apakah Ye Beijing tertarik karena kultivasi gandanya? Atau karena ingin balas budi? Dia akan membentuk aliansi sementara dengan Ye Beijing. Tentu saja ini masih belum berakhir. Perang yang sesungguhnya antara Shenxi dan Taisu belum meletus, sehingga dunia iblis kuno
belum mencapai titik di mana harus mengirimkan bala bantuan. Lagi pula, dalam perang seperti itu, kerugiannya sangat besar. Semakin banyak orang kuat yang hilang, semakin rendah level dunia nantinya. Begitu menghadapi krisis lagi, akan sulit untuk menolaknya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tetapi bila tidak saling menjaga, hasilnya pasti lebih buruk. Setelah kehancuran dunia tanpa batas, dunia dewa segera menggantikannya. Itu adalah pelajaran dari masa lalu, jadi mereka semua merasakan adanya krisis. Nomor 1 tiba-tiba berkata, "Kalian semua adalah orang-orang kuat dari dunia yang berbeda. Terserah kalian untuk memilih. Sekarang, kalian dapat berbicara dengan bebas." Setelah kata-kata nomor 1 terdengar, dan tak seorang pun berbicara untuk beberapa saat. 5. Jika kau membutuhkanku, aku bisa membantumu sekali. Hua Chan berbicara terlebih dulu. Hua Chan sangat mendominasi, seolah-olah dia tidak menganggap serius siapapun. Kebanggaan seperti itu bukanlah kesombongan, tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan tempur terbaik dan sangat percaya diri. Nomor 5 segera berkata, "Terima kasih, dunia pegunungan dan lautan membutuhkan raja baru. Tidak ada perbedaan antara baik dan yang jahat. Kita semua adalah satu dari sekian banyak ras." Nomor 3 berkata, "Di alam misterius surga barat ada Su Juyin, tetapi dia menentang klan dewa dan merupakan raja iblis. Dia seharusnya tidak pergi ke pegunungan dan lautan untuk menjadi raja baru." Nomor 3 tidak lagi menyembunyikannya, tetapi menceritakan apa yang diketahui tentang Su Juyin. Hanya ada satu Su Juyin di setiap dunia. Ini benar-benar pewarisan satu baris. Jika memungkinkan, aku berharap bisa pergi ke alam misterius surga barat dan berbicara langsung dengan Raja Iblis. Nomor 5 sepertinya melihat harapan. Sekarang, dia tidak dapat menemukan Su Juyin. Dia bahkan bersedia mengundang seseorang dari dunia lain untuk menjadi Raja Gunung dan Lautan yang baru. Tampaknya, nomor 5 putus asa dan telah mencoba segala cara yang mungkin. Dia tidak punya pilihan lain sekarang, karena dia tidak dapat menemukan Su Juyin. Garis keturunan lain tidak akan dapat menggantikannya. Jika seseorang bersedia membiarkan Su Juyin dari dunia lain menjadi Raja Gunung dan Lautan yang baru, membiarkan Longyan pergi ke sana mungkin merupakan pilihan yang sangat baik. Menjadi Raja baru dunia pegunungan dan laut berarti mampu memperoleh keberuntungan dunia tersebut. Dengan cara ini, kekuatan Longyan akan tumbuh ke tingkat yang luar biasa. Selain itu, garis keturunan Su Juyin memiliki masa depan yang tidak terbatas. Dia dan Shoyan adalah reinkarnasi dari makhluk tertinggi. Efeknya sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Namun, menjadi raja baru dunia pegunungan dan lautan bukanlah tugas yang mudah. Kekuatan Longyan baru saja menembus ke tingkat pertama keabadian dewa. Bagaimana dia bisa mengemban tanggung jawab seberat itu? Untuk menjadi raja baru, seseorang bisa mendapatkan banyak hal, tetapi juga bisa kehilangan banyak hal. Jadi, Shoyan tidak dapat membuat keputusan ini untuk Longyan. Nomor 3 tiba-tiba berkata, "Tentu saja, aku akan membuatmu menemukannya." Nomor 3 bersedia membantu nomor 5, tetapi dia tidak bisa menjamin keberhasilan. Dia hanya bisa memimpin jalan. Ye Beijing berkata, "Aku dari dunia iblis kuno ingin mengucapkan terima kasih kepada nomor 9 atas bantuannya. Kami tidak memiliki masalah besar untuk saat ini. Jika dunia lain membutuhkan bantuanku, aku akan dengan senang hati membantu." Adapun kata-kata Beijing, kedengarannya tidak tulus dan tidak seperti benar-benar ingin membantu. Ye Beijing bahkan tidak peduli dengan dunianya sendiri yang dihuni oleh para dewa dan iblis, apalagi keberadaan dunia lain. Nomor 7 dan 8 tidak berbicara dan mereka tampaknya tidak peduli. Yang satu merupakan seorang berpergian keliling dunia untuk berbisnis, sedangkan yang satu lagi menyendiri menciptakan senjata ajaib. Tampaknya urusan duniawi tidak ada hubungannya dengan mereka. Shoyan berkata, "Su Juyin, aku juga tahu satu, tapi kekuatannya belum cukup kuat. Dia masih bayi dan aku khawatir dia tidak akan sanggup menangani tugas besar." Mengenai Longyan, Shoyan ingin menyebutkan bahwa ini adalah tanggung jawab dan juga kesempatan.
Nomor 5 tiba-tiba menanggapi, asalkan memiliki garis keturunan Sujuyin dan tidak terlalu lemah, dunia pegunungan dan laut akan membantunya menjadi raja baru. Nomor 5 tampak sangat ingin garis keturunan Sujuyin ditambahkan ke dunia pegunungan dan laut. Xiaoyan melanjutkan, aku tidak bisa mengambil keputusan dalam masalah ini tanpa izin. Aku harus menanyakannya secara langsung. Aku juga ingin bertanya, sebelum Sujuyin tewas, dia memberi warisannya. Kemana Sujuyin dari dunia pegunungan dan laut pergi? Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jika terlalu berbahaya, dia tidak akan menginginkan Longyan pergi. Nomor 5 berkata perlahan, berbicara tentang warisan Sujuyin, kami juga telah menyelidikinya sejak lama, dan tampaknya warisan itu telah menghilang. Ini seharusnya tidak mungkin. Aku menduga bahwa divisi pengendali kehidupan sedang bermain trik dan menyembunyikan atau memblokir warisan Sujuyin yang mengakibatkan tidak ada Sujuyin baru yang muncul. Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Gaya divisi pengendali kehidupan memang merepotkan. Mereka bisa melakukan ini, tetapi tanpa penekanan garis keturunan yang memadai, tanpa pemimpin, dan dengan adanya warisan yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat dihindari bahwa perang akan pecah. Dunia pegunungan dan laut saat ini bagaikan api yang berkobar, menjalar dengan kecepatan yang luar biasa. Jika seseorang ingin memadamkannya, seseorang harus menemukan cara untuk meredamnya. Mengenai dunia pegunungan dan laut, Xiaoyan teringat bahwa Lang Feng telah mempercayakannya dengan telur naga Dilong merah emas. Dia bertanya-tanya, apakah dia bisa menggunakan batu giok khusus untuk memberikan telur naga ini sementara kepada nomor 5. Lang Feng pernah membantu Xiaoyan, dan sekarang dia memiliki kemampuan. Dia harus memenuhi janji yang dibuatnya. Xiaoyan lalu berkata kepada nomor 5, aku akan mengaturnya untukmu dan memberikan jawaban sesegera mungkin. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, rapat pada dasarnya akan berakhir, dan itu tergantung pada apakah ada hal lain yang perlu ditambahkan. Meskipun mereka tidak secara eksplisit meminta bantuan satu sama lain, nomor 5 sebenarnya telah meminta bantuan di mana-mana. Semua orang berbicara dan menawarkan bantuan sebanyak yang mereka bisa. Faktanya, situasi Xiaoyan saat ini lebih buruk daripada 5. Secara krisis yang kuat telah datang, tetapi dia tidak mencari bantuan di sini. Jika dia benar-benar ingin mendapatkan dukungan, dia hanya bisa menemui nomor 7 dan 8 secara pribadi. Namun, dia harus menunggu sampai pertemuan selesai sebelum dapat meminta bantuan dari keduanya. Jika tidak ada lagi yang ingin dikatakan, pertemuan ini berakhir di sini. Dengan penutupan dari nomor 1, pertemuan berakhir tanpa banyak diskusi. Sejak memasuki konferensi kekacauan, suasana di sini jelas menjadi jauh lebih nikmat. Situasi di setiap dunia berbeda, dan semua orang mencari cara untuk memecahkan situasi tersebut. 1. Aku ingin berbicara dengan 5 sendirian. Setelah semua orang pergi, hanya Xiaoyan yang tersisa di alam dewa kekacauan. Pada saat ini, Ye Beijing telah membuka matanya di dunia luar. Dia menatap Xiaoyan yang masih memejamkan matanya dan mengerti di dalam hatinya. Benar saja, aku tahu kalau orang ini punya hubungan baik dengan nomor 1. Sialan nomor 1, sialan. Dia mengusirku dari pertemuan terakhir dan mengadakan pertemuan pribadi dengan orang ini. Ye Beijing menggerutun marah. Pada saat ini, nomor 5 muncul kembali di platform dunia alam dewa kekacauan. Dia menatap Xiaoyan sebelum bertanya dengan bingung. 9. Apa yang terjadi? Xiaoyan lalu berkata, aku ingin tahu apakah kamu kenal klan Dilong emas merah? Xiaoyan langsung ke pokok permasalahan tanpa bertele-tele. Klan Dilong emas merah siapa yang kamu cari? Atau kau ingin tahu sesuatu? Nomor 5 sedikit terkejut. Dari kelihatannya, klan Dilong ini tidak sederhana. Xiaoyan lalu melanjutkan, aku punya telur naga di sini. Aku ingin tahu, apakah aku bisa mempercayakanmu untuk menetaskannya? Telur itu dipercayakan kepadaku oleh seorang senior. Aku khawatir jika ditunda terlalu lama, hal itu akan berdampak pada kehidupannya. Nomor 5 berkata, telur naga, apakah kamu yakin itu telur naga Dilong emas merah? Xiaoyan mengangguk dan berkata dengan serius, ya, Dilong emas merah. Aku bisa memastikannya. Pemilik telur tersebut adalah Lan Feng. Dan aku samar-samar ingat bahwa namanya adalah Shishi. Nomor 5 berkata,
Kalau itu benar-benar di laut emas merah, dia pasti akan tumbuh besar dan menjadi penguasa gunung dan lautan. Kegembiraan terdengar dari nada suara nomor 5. Terima kasih, aku akan menyampaikan kepadamu melalui batu giok khusus. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, nomor 5 menanggapi dengan sebuah kalimat dan kemudian menghilang pada platform batu. Namun, Xiaoyan tetap tinggal dan tidak pergi. Sekarang, dia sudah di sini. Dia harus menyelesaikan apa yang dia lakukan. 1. Aku juga ingin berbicara dengan 7 dan 8 secara pribadi. Xiaoyan tidak takut diganggu di dunia luar. Lagi pula, ada Yueli dan Ye Beijing yang menjaga di sisinya. Belum terlambat untuk segera kembali jika situasinya mendesak. Saat ini, dia ingin mencoba mencari cara untuk mengatasi krisis yang akan dia hadapi. Meskipun nomor 1 tidak senang, dia tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Baik, namun tidak disangka-sangka adalah nomor 1 tidak mengeling sedikit pun, melainkan langsung menyetujui permintaan Xiaoyan. Tidak lama kemudian, nomor 7 dan 8 muncul di platform batu lagi. Terima kasih kepada kalian berdua. Aku sedang dalam krisis saat ini, dan kuharap kalian dapat membantuku. Aku pasti akan membalas budi yang telah aku berikan kepada kalian. Kali ini, Xiaoyan mungkin akan memperlihatkan kekuatannya sendiri, tetapi dalam menghadapi krisis, dia hanya bisa melakukannya. Sebagai pebisnis dan ahli penempaan, seharusnya tidak akan sulit bagi mereka untuk membantu. Nomor 7 lalu menjawab, silahkan bicara. Xiaoyan berkata, apakah kamu memiliki harta yang dapat membunuh atau menyegel keabadian dewa tingkat ke-6 dengan satu serangan? Xiaoyan tidak tahu musuh macam apa yang akan datang. Jadi, apapun yang terjadi, ia hanya berasumsi yang terburuk.